Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back with me in English material. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang naratif teks. Nah, dalam hal ini kalian mohon nanti dimengerti, dipahami terkait dengan naratif teks. Baik, akan kami jelaskan tentang pengertian naratif teks. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi maksudnya naratif teks itu adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Adapun kalau kalian belajar tentang jenis naratif teks, biasanya naratif teks itu berupa cerita imajinasi atau fiktif yang tidak nyata, seperti fairy tale atau biasa disebut dongeng, folk tale, cerita rakyat, myths, mitos, fable, legend, atau legenda. Nah, itu adalah jenis-jenis naratif teks yang perlu kalian ketahui. Saya akan menjelaskan satu persatu yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu fairy tales atau biasa disebut dongeng. Pengertiannya adalah cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Kemudian selanjutnya folk tale atau yang biasa disebut dengan cerita rakyat adalah sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Berikutnya adalah myths atau mitos. Ini pengertiannya adalah cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Selanjutnya adalah fable. Fable adalah cerita yang menggambarkan binatang. Dan yang terakhir adalah legend atau legenda. Ini artinya bahwa ini menceritakan cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Nah, itulah penjelasan dari beberapa naratif teks yang tentunya nanti akan bisa kalian kembangkan. Anda lebih jauh bisa Anda mencari contoh-contohnya di sumber di YouTube. Berikutnya adalah the social function or the purpose atau tujuan. The social function of purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader with story. Maksudnya apa? Jadi fungsi sosial daripada naratif teks itu adalah tujuannya untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Ya, tentu ini bisa menghibur para pembaca agar dia berimajinasi, bisa membuat sesuatu itu menyenangkan. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga adalah generic structure of narrative text. Jadi strukturnya. Nah, di dalam kalian belajar generic structure of narrative text, ini ada 4 hal yang perlu kalian pahami. The first, orientation. Second, complication. The third, resolution. And the last, reorientation or optional. Oke, baik, saya akan menjelaskan satu persatu
apa yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, orientation. Maksudnya apa? It is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Maksudnya yaitu berisi tentang paragraf pembukaan di mana karakter cerita itu diperkenalkan. Nah, di samping itu di dalam orientation kita juga mengenal set the scene, where and when the story happen and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Nah, maksudnya di set and the scene ini berisi tentang pendahuluan, tempat dan waktu terjadinya cerita. Nah, biasanya terkait dengan pengenalan tokoh-tokoh serta siapa atau apa yang ada di dalam cerita tersebut. Berikutnya yang kedua dalam generic structure itu adalah complication, when the problem in the story is developed. Ya, maksudnya dalam complication ini, dalam paragraf ini nanti permasalahan yang muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Nah, biasanya dalam bagian ini pembaca sudah mengetahui siapa tokoh protagonis dan antagonis. Yang ketiga yaitu resolution, when the problem in the story is solved, the problem or the crisis is resolved, either in a happy ending or in sad or tragic ending. Maksudnya apa dalam generic structure yang terkait dengan resolution, yaitu masalahnya sudah terselesaikan dan berakhir dengan happy ending atau bad ending. Kemudian yang keempat di dalam generic structure narrative text yaitu tentang reorientation optional. Nah, bagian ini merupakan optional, artinya bisa dibuat atau tidak. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan di dalam reorientation ini apa perlu disimpulkan atau tidak. Misalnya kamu bisa menuliskan kesimpulan atau pelajaran berharga yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, yang lebih penting lagi dalam narrative text ya tentunya kita harus bisa mengetahui ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan, language or grammatical feature dari narrative text yaitu biasanya paragraf ini di dalam membuatnya biasanya adalah menggunakan past tense atau biasa disebut dengan kata kerja bentuk lampau. Nah, contohnya they live in jungle, he was a poor farmer, dan sebagainya. Jadi dua kalimat yang saya sebutkan tadi, live and was, itu menunjukkan bentuk lampau atau past tense. Kemudian yang berikutnya adalah action verb atau disebut dengan kata kerja aktif. Contohnya went, sang, walk, slept, drove, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kata kerja yang aktif. Berikutnya adalah time connector, conjunction atau biasa disebut dengan kata hubung. Nah, biasanya kalian sudah paham apa sih kata hubung itu? Contohnya adalah then, soon, after, before, as soon as, dan lain sebagainya. Nah,
anak-anakku, bahwa kalau kita belajar naratif teks tentunya ya kalian harus memperhatikan vocabulary-nya. Kalian harus banyak betul belajar tentang vocabulary sehingga kalian akan bisa memaknai paragraf demi paragraf. Nah, nanti di bagian ini saya akan memberikan contoh, silakan kalian nanti pelajari untuk contoh naratif teks. Nah, di situ saya akan sudah menyampaikan dengan terjemahnya agar kalian benar-benar memahami apa yang dimaksud naratif teks. Kemudian di akhir bagian, tolong nanti kalian bisa belajar melatih diri paragraf yang ada di naratif teks itu. Coba Anda sebutkan bagian-bagiannya dengan struktur atau generic structure-nya. Nah, selamat berlatih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.